Oke, kita kembali berjumpa dan belajar dalam video kali ini. Kita belajar matematika dengan topik perbandingan. Ya, perbandingan dibagi menjadi dua bagian dalam mempelajarinya. Yang pertama, perbandingan senilai dan yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Kita akan pelajari satu persatu dua topik ini. Sebelumnya kita belajar dulu sekilas tentang apa itu perbandingan. Mari kita lihat contoh. Misalnya Joni mempunyai 6 buku dan Dian mempunyai 4 buku. Nah, perhatikan, bila kita buat perbandingan, maka perbandingan buku Joni dengan Dian adalah 6 banding 4. Ya, 6 banding 4, dibaca 6 banding 4 ya. Jadi 6 itu adalah bukunya Joni, 4 adalah bukunya Dian. Jadi dibuat 6 banding 4. Nah, kemudian 6 banding 4 ini tidak sederhana atau angkanya terlalu besar. Masih bisa disederhanakan menjadi 3 banding 2. Ini 6 per 4, 6 banding 4 ini dapat disederhanakan seperti cara menyederhanakan pecahan. 6 itu dibagi 2 menjadi 3 dan 4 dibagi 2 menjadi 2. Ya, jadi begitu cara menyederhanakan perbandingan sama dengan cara menyederhanakan pecahan. Next kita coba lihat contoh tentang perbandingan senilai ya. Oke. Ini contohnya ya. Untuk membuat 20 buah donat dibutuhkan 4 kilogram tepung. Ya, berapa kilogram tepung yang dibutuhkan untuk membuat 60 buah donat? Ya kan? Nah, ini jadi eh, perhatikan dulu bahwa 20 buah donat 4 kilogram tepung. Berarti 60 buah donat dipastikan logikanya itu lebih dari 4 kilogram tepung. Jadi dia sama-sama bertambah banyak. Jumlah donat bertambah banyak, tepung yang dibutuhkan juga bertambah banyak. Jadi dia senilai ya. Oke, kita akan jawab soal ini ya. Ini tadi 20 buah donat 4 kilogram tepung kita buat 20 per 4 sama dengan 60 buah donat kita tidak tahu berapa tepung jadi 60 per X. Nah ini dulu langkah pertama yang harus kita buat ya. Nah setelah kita berhasil membuat persamaan seperti itu baru kita kali silang ya. Nah, kita kali silang X kali 20 X kali 20 kita tulis 20X, 4 kali 60 hasilnya 240 ya. Jadi terakhir nilai X-nya adalah 12 didapat dari 240 bagi 20. Ya, 240 bagi 20 hasilnya 12. Jadi tepung yang dibutuhkan adalah 12 kg. Jadi ini contoh yang pertama. Oke, kita next. Kita coba lihat contoh yang kedua. Untuk menempuh perjalanan sejauh 75 km, motor Joni membutuhkan 5 liter bensin. Nah, berapa kilometer perjalanan yang dapat ditempuh Joni dengan 7 liter bensin? Oke. Jadi kita jawab, perbandingannya kita buat 75 km per 5 liter bensin. Ya. Kemudian kita nggak tahu berapa kilometernya, tapi kita buat X per 7. Artinya 7 liter tadi. Ini kita kali silang. Nah, dalam melakukan kali silang ini, dahulukan yang ada variabel 5 kali X-nya dulu. Kita buat 5 kali X. 7 kali 75 hasilnya 525. Nah, barulah kita dapat nilai X adalah 105, yaitu 525 dibagi 5. Jadi jarak yang ditempuh adalah 105 km. Nah, bagian kedua dari perbandingan adalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Ini apa yang dimaksud perbandingan berbalik nilai? Yaitu perbandingan dari dua nilai dari suatu besaran yang sejenis, di mana semakin banyak nilai suatu komponen naik, ya, maka komponen yang lain semakin turun. Ya. Oke, kita coba lihat saja ya. Ini salah satu contoh yang sering adalah kecepatan rata-rata kendaraan dengan waktu yang dibutuhkan. Oke, perhatikannya.
Kalau kecepatan rata-rata 60 km per jam, waktu yang dibutuhkan 4 jam. Ya, ini. Kalau kecepatannya turun menjadi 40 km per jam, kita lihat waktunya naik dari 4 menjadi 6 jam. Jadi berbalik, ya. Di satu sisi turun, kecepatan ratanya turun, tetapi di sebelahnya besaran di sebelahnya menjadi naik. Ya. Oke, kita lihat makin turun, kecepatan rata-rata turun menjadi 30 km per jam, sementara waktu tempuh menjadi naik atau semakin lama menjadi 8 jam. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kita coba lihat contoh perhitungan-perhitungan yang berkaitan perbandingan berbalik nilai. Ini berkaitan dengan pekerjaan. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung ya, dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Ya. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Berapa jumlah buruh yang diperlukan? Nah, perhatikan, tentu logikanya adalah buruh harus ditambah karena kita pengen pekerjaan lebih cepat selesai. Kalau 120 orang saja butuh waktu 15 bulan, berarti kalau kita percepat menjadi 12 bulan, maka mau nggak mau buruhnya bertambah dong. Logikanya seperti itu. Bagaimana perhitungannya? Kita coba lihat. Oke, ini tadi langkah-langkahnya ya. Kalau buruhnya 120, ya, buruhnya 120, waktu 15 bulan. Ini. Buruhnya kita belum tahu berapa banyak, tetapi kita butuh waktu 12 bulan selesai. Nah, ini kita lakukan perhitungan berbalik nilai, jadi dibalik, ya. Dia kita buat berbalik, jadi kira-kira menjadi seperti ini. Ya, yang ini 120 per N, ini ya, 120 per N. Kemudian yang 15 per 12 ini dibalik menjadi 12 per 15. Ini tadi ada arah panah ya. Oke, ada arah panah pasangannya. Bila kita sudah berhasil membuat persamaan ini, maka kita tinggal menghitung lagi ya. Ini kita kali silang, N kali 12, ya, menjadi 12N, sama dengan 120 kali 15. Ya, maka N sama dengan 120 kali 15, 1800 bagi 12. Maka hasil terakhirnya adalah 150 ya. Oke, jadi buruh yang dibutuhkan adalah 150 orang agar pekerjaan selesai 12 bulan. Ya, ini cara perhitungannya tadi. Oke, ini contoh yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, hampir sama dengan yang tadi, suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan selesai 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, ya, bertambah banyak pekerjanya. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan? Ya. Ini kita buat yang tadi ya. Ini ya. 8 buruh waktu 15 hari, 10 buruh berapa hari jadinya? Nah, kita buat berbalik nilai, ini arah panahnya, kita buat persamaannya seperti ini. Ya, 8 per 10 di sini, kemudian yang sebelahnya dibalik N per 15. Jadi kita pasangkan seperti ini ya. Kita hitung. Oke, 10 kali N, 10N ini. Kemudian 8 kali 15. Disilang ya. Disilang. Oke. Nah, maka kita dapat nilai N adalah 8 kali 15, 120 hasilnya. 120 per 10. Maka hasil 120 per 10 adalah 12. Jadi, selesai dalam waktu 12 hari. Oke. Nah, ini kita sudah belajar 2 contoh tentang perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Oke, demikian penjelasan materinya. Semoga kamu semua bisa mengerti dengan baik dan tetap semangat. Thank you.